bagaimana sekolah-sekolah menerapkan mitigasi bencana baik sebelum maupun setelah gempa terjadi. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Sinta dalam Berita Edukasi Pagi. Hari ini kita akan membahas peristiwa gempa bumi yang menguncang kota Bekasi pada pagi hari tadi, serta bagaimana sekolah-sekolah menerapkan mitigasi bencana baik sebelum maupun setelah gempa terjadi. Informasi lebih lengkap, kita akan terhubung dengan reporter kami, Rafa, yang sudah berada di SMA Yadika 13, salah satu sekolah yang terdampak langsung. Silakan Rafa. Terima kasih Bu Nita, saya sekarang berada di lapangan SMA Yadika 13, tepatnya seluruh siswa di mana dievakuasi pasca gempa yang terjadi sekitar pukul 9 WIB. Tadi bersama saya sudah hadir Bu Nita, Kepala Sekolah SMA Yadika 13. Pagi Bu Nita. Pagi. Bu Nita, bisa dijelaskan apa yang terjadi saat gempa terjadi dan bagaimana reaksi dari pihak sekolah? Baik, tentu saja. Jadi saat gempa mulai mengguncang sekolah, guru-guru segera menginstruksikan murid-murid untuk bersembunyi di bawah meja. Dan setelah gempa sudah mulai mereda, para anak murid dituntun oleh guru untuk dievakuasi ke ruangan yang lebih terbuka seperti lapangan sekolah kami.
Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah mempersiapkan situasi seperti ini. Apakah sebelumnya sekolah memang sudah melakukan persiapan khusus? Betul sekali Mas Rafa. Jadi sekolah kami sudah menerapkan program mitigasi bencana gempa bumi dari 2 tahun terakhir, dan di setiap semesternya kami juga melakukan simulasi gempa bumi kepada anak murid. Lalu bagaimana dengan kondisi bangunan sekolah pasca gempa ini? Kami sudah menghubungi BPBD dan dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Sejauh ini ada beberapa keretakan kecil di ruang kelas, namun tidak ada kerusakan besar. Demi keselamatan, kegiatan belajar kami hentikan sementara hingga semua dinyatakan aman. Langkah yang sangat bijak. Selain pemeriksaan bangunan, apakah ada langkah yang dilakukan sekolah pasca gempa? Tentu, kami menyediakan layanan dukungan psikologi sementara bagi siswa yang mungkin mengalami trauma. Kami juga menghubungi orang tua siswa agar mereka tidak panik dan mengetahui kondisi anak-anak mereka. Jika diperlukan, kami akan melanjutkan pembelajaran secara daring sementara waktu. Terakhir Bu Nita, apa ada pesan kepada sekolah lain agar lebih siap menghadapi bencana? Saya mengajak semua sekolah untuk tidak menyepelekan pentingnya mitigasi bencana. Latihan dan edukasi harus rutin dilakukan. Jangan menunggu bencana terjadi untuk bersiap. Kita tidak bisa menghentikan gempa, tapi kita bisa meminimalisirkan resikonya. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama. Semoga upaya ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Kembali ke studio. Terima kasih Papa dan Ibu Nita. Mitigasi adalah kunci keselamatan saat bencana datang. Semoga semua pihak semakin sadar pentingnya persiapan menghadapi gempa. Saya Sinta pamit undur diri, sampai jumpa di berita edukasi berikutnya.